Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Cafe Puisi, kita kembali lagi di Kerabat Kampung Ngopi. Oh, di Kampung Ngopi. Iya, Kerabat Kampung Ngopi, kafenya Cafe Puisi. Benar. Jadi, alhamdulillah kita gembira banget kedatangan saudara tua. Wah, saudara tua namanya Mas Gunawan Wibisono. Wah, pokoknya beliau itu satu kampung, sama-sama Tegal, ya kan? Jadi banyak kesamaannya nih. Sama-sama Tegal, ya, sama-sama dulu bekerja di tempat yang sama, minatnya juga sama. Jadi saya sangat hormat dengan beliau. Beliau itu istilahnya dedengkotnya dunia hiburan. Jadi kalau teman-teman pengen tahu dunia hiburan, wah beliau. Jadi monitor, wah pokoknya nih tabloid dulu yang tirasnya bisa sampai 1 juta, beliau yang ini. Bintang Indonesia berikutnya juga beliau ikut membidani yang ikut lahirnya juga. Dan juga mereka juga punya keahlian lain yang ditekuni dari SD. Beliau pakar Perang Dunia Kedua. Wah, menarik tuh. Tapi nanti sebenarnya banyak yang kita akan tanya-tanya ya. Selain Perang Dunia ada lagi lah. Beliau juga petani juga, ya kan. Tapi ini nanti mungkin akan nyerempet soal apa dunia hiburan ya. Ya, dunia hiburan sama Perang Dunia Kedua ya. Betul. Jadi Mas Gun sebagai wartawan hiburan ya. Gitu wartawan hiburan dan juga sebagai pakar di bidang Perang Dunia Kedua. Oke. Lo mau nanya dulu atau aku nih? Kita beri salam dulu ke Mas Gun, ya kan, Sobat Puisi. Halo Mas Gun, apa kabar? Halo, baik, sehat. Sehat, terima kasih sudah datang di Cafe Puisi, gitu kan. Nah, mungkin kita bahas sedikit dunia hiburannya dulu ya, sebagai wartawan hiburan ya. Iya, ini Mas Gun ini kan tetap aktif ya. Jadi memang wartawan itu nggak ada pensiunnya. Benar. Begitu milih jadi wartawan, usia berapapun tetap wartawan. Saya pengen tahu pandangan Mas Gun. Kan beliau itu dari dulu udah terjun di dunia hiburan, dunia informasi, televisi masih satu. Nah kita pengen tahu seperti apa. Ya, gimana Mas Gun? Perbandingan dulu dengan sekarang dulu lah. Ini kan sekarang kan wah gila tuh. Orang artis itu memberitakan dirinya sendiri. Kalau dulu kan enggak. Iya, ya itu tadi. Kalau dulu orang tampil di TV nggak perlu ngasih tahu teman-temannya, saudara-saudaranya. Ya karena TV-nya cuma satu, TVRI. Memang itu policy dari pemerintah kan hanya mengizinkan satu TV. Nah kalau sekarang orang tampil di TV pasti telepon-telepon semua. Ntar malam gue di sini ya, gue ada di sini jam sekian. Nah orang sudah lupa, mungkin dia juga nggak nonton. Gitu loh. Karena banyak media. Kenapa? Karena sekarang sudah terlalu banyak hiburan yang menjadi pilihan gitu loh. Ya, dulu tantangannya seperti apa Mas Gun? Ya tentunya nggak kayak sekarang misalnya kita mau tahu artis ini siapa tinggal buka Google udah data ada semua. Dulu kan nggak bisa kayak gitu kan. Untuk tahu seseorang supaya sampai mendalam apa yang harus dilakukan. Ya kita memang harus mendatangin, makanya saya suka iri menulis anak atau era saat ini dengan dulu gitu. Irinya apa kalau sekarang nulis perlu data, tinggal klik Google sebelahnya udah data semua keluar. Kalau dulu harus recheck. Ya kalau orangnya ada telepon, kalau nggak ada kan kita mesti datang, mesti ketemu. Dan itu benar satu konfirmasi kita berangkat daripada salah tulis, salah macam-macam. Akhirnya repot sendiri. Ada nggak pengalaman untuk menanyakan hal yang kecil tetapi harus kesana ngejarnya sampai jauh? Waktu meliput dulu kan saya di monitor itu dari awal betul rapat pendirian itu 7 orang. Jadi monitor itu Kompas Group ya, tabloid monitor besar lah bang sejarah. Iya itu berdiri terbit pertama 5 November 1986. Nah itu dari awal saya udah ikut. Itu memang zaman dulu emang susah. Kita harus jalan ke satu narasumber, pulang ngetik ada yang kurang nih. Wah cilaka, ditelepon nggak bisa, ya kita ke sana lagi. Itu kalau dulu kan saya fotografer, itu lebih celaka lagi. Nah kalau orang foto kan kita mesti jalan. Nggak bisa dilukis ya? Nggak bisa dilukis, nggak bisa kita langsung copy paste dari Google. Sekarang kan tinggal download gambar cerek. Dan sekarang dulu kan nggak bisa, mau pinjam sama siapa. Tapi enaknya dulu karya foto dihargain. Umpama kita butuh nih foto atau siapalah gitu. Kemudian kita tanya ke Kompas atau yang lain lah, media yang lain. Ada nggak ada?
dan kita bayar. Kalau sekarang kan main tembak, dan itu menyedihkan soal juga hak cipta di situ. ya, soal hak cipta ya. Iya, Iya. gitu. Pernah nggak Mas Gun ngalamin liputan yang sebenarnya effortnya, waktunya banyak, biayanya banyak, tapi untuk tulisan yang pendek? Kan kadang-kadang pernah juga kayak gitu, tapi karena ini penting, walaupun pendek tetap harus ditulis. Kalau itu saya nggak ndalamin soal penulisan, cuman beberapa kali umpama ya harus pergi lagi, harus jalan lagi, ya harus recheck and recheck itu benar, check and recheck and balances itu harus benar-benar kaidah jurnalistiknya dijalanin. Ya betul. Pernah nggak bermasalah dengan narasumber? Dulu sering juga. Ada teman saya yang Ini soal foto apa soal tulisan nih? soal foto ya pernah, karena saya sendiri waktu itu kan motret di TVRI, ternyata kan di TVRI harus ada izin dulu. Nah karena kita medianya TVRI, teman belum sampai pemberitahuannya belum sampai bawah. Nah saya motret lagi syuting gitu ya, seperti saat sini lagi syuting, tiba-tiba saya ditarik satpam, suruh keluar, dan nariknya lumayan lah waktu itu. Rame, itu syuting Aneka Ria Safari Edisut, almarhum itu sampai berhenti. Karena ada ribut-ribut gitu. Ya itu seperti itu, paling foto itu. Kalau tulisan ya paling ada yang nggak puas gitu, datengin ke kantor rame-rame gitu, ya wajar lah. Wajar gitu, ya. gitu. Nah Mas Gun, dulu suasana dulu nih antara artis dan wartawan gitu ya, apakah beda dengan wartawan dan artis sekarang nih? Kalau sekarang kan mungkin mereka lebih banyak, terutama wartawan ya, mengakses itu tadi kan lewat sosial media mereka masing-masing, atau lewat link. Kalau dulu kan memang benar-benar ketemu. Nah kedekatannya berbeda nggak tuh? Kalau soal dekat secara personal mungkin enggak ya, terutama untuk teman-teman yang lama. Cuman yang sekarang ini ada sebetulnya memprihatinkan ketika masing-masing artis punya channel YouTube sendiri, masing, diwawancara udah nggak mau. Kan pasti berbalik, lu di portal mana gitu loh, berapa langganan lu? Langsung hitung-hitungan ya, langsung hitung-hitungan. Gitu. Akhirnya malah nggak bisa, makanya gresek lah istilahnya. Buka IG-nya, buka FB-nya, gitu. Yang akhirnya nulis dari IG. Benar. Ya itu ya memang ada sih nilai-nilai jurnalistik, cuman nggak menantang gitu loh. Artinya udah sumber yang menantang nih, ya kan? Mantap. Jangan ngobrol aja. Oh iya, asik. Ngomong. Ini bukan properti kan? Ini bisa, kali ini bisa dimakan ya. Bisa dimakan ya. Ini juga fotografer loh Mas Gun. Pelayan ini juga fotografer ini. Tos dulu. Tapi sekarang jadi yang punya ini. Waduh. Top. Monggo silakan. Ya gitu. Jadinya nulis dari IG bahannya gimana sih? Makanya. Secara wartawan, aduh. Jadi kayak resensi ya. Resensi ya. Dan apalagi saking banyaknya portal, jadinya tembak sana, tembak sini, potong tengah, Iya. Begitulah. Tapi memang saya melihat juga cukup menyedihkan jadinya ketika si selebritis menampilkan dirinya, kan dia nggak punya kaidah jurnalistik kan. Iya. Padahal kalau dapat sentuhan kaidah jurnalistik tuh boleh jadi akan lebih menarik atau lebih manfaat lah. Nah akhirnya banyak konten di YouTube yang standar jurnalistiknya rendah. Hanya mengekspor saja ya. Betul. Dengan judulnya udah ngaco untuk supaya mancing clickbait gitu. Iya. Ya, artinya akhirnya yang dikejar itu ya. Tapi dulu kan masih belum digital tuh. Ya. Kita agak susah motret Mas Gun ya. Betul. Masih mikir jadi apa enggak nih foto. Ya. Pakai film ya Cang dulu ya Cang. Pakai film. Benar bisa itu. ngebayang itu. Kalau sekarang pakai digital, anak sekarang tinggal nggak bagus bisa di-upload. Itu ada cerita saya. Itu coba ada cerita. Itu menarik dan menjadi kenangan buat saya. Waktu Widyawati, istrinya Sofwan Sofyan, menang Piala Citra. Kebetulan jurinya Mas Wendo gitu. Nah sebagai ketua juri bocorin lah ke monitor, yang menang ini gitu loh. Ntar malam dia pasti menang gitu. Dia bocorin lah. Nah kita langsung buru nih ke sana. Pas sampai sana saya dikasih 5 menit sama Pak Sofyan almarhum. 5 menit Gun, karena kita mau jalan ke lokasi gitu loh.
Nah, bingung kan, udah suasananya lightingnya under gitu kan. Iya. Saya tembak aja jebret. Tapi saya sebelum berangkat, saya ke tempatnya Teguh Karya almarhum. Iya. Om Steve, saya panggilnya namanya gitu kan. Saya pinjem piala Citra. Buat apa? Saya jelasin gini-gini. Ambil aja. Saya ke rumahnya di kebun kacang apa? Iya, kebun kacang. Nah, Jalan Pala ya kalau. ya, saya ambil kan pialanya, saya bawa langsung ke Cipete rumahnya Widiawati. Gimana nih motretnya? Nah ini ada piala. Loh, saya menang toh katanya. Saya menang toh. Udahlah Pak, pokoknya ini gitu loh. Udah. Jadi dia taruh foto pialanya di depan, dia di foreground gitu. Wah, hajar wajahnya setengah trek, saya bracketing tuh ambil under sama over gitu, sama tengah gitu. Jadi kalau di print nanti akan dapat lah yang sini over, yang ini harga yang pas. Tapi kan saya cuma punya pegangan ini 3 nih. Bayangin di kantor monitor itu sudah deadline, ditungguin nih foto. Iya. Ini untuk cover. Iya. Wah, saya ngebut abis itu. Ban bocor motor tuh, GL Pro. Di Blok A, masih inget di Blok A. Wah, saya keringetan. Lu mau ngubungin kantor gimana coba? Belum ada HP. Masih Starco ya? Oh, waktu itu belum lah. Belum ada. Oh, belum ada. Jadi udah nggak ada macem-macem. Telepon umum? Saya nungguin tukang tambal ban. Begitu selesai saya ngebut sampai ke cetak foto, ditungguin nih. Ternyata cetak fotonya udah tutup. Wah, saya lari ke yang namanya cetak foto Sabrawi di Kebayoran Lama. Itu 24 jam. Ya? Di Kebayoran Lama. Betul. Ya? Nah, itu ke sana, tungguin orang Tegal yang punya. Ngomong sedulur dewek ya. Ngobrol-ngobrol sambil nunggu, bener dibawa ke ini. Wih, gimana nih udah ditungguin tukang sparasi. Tukang sparasi dibawa, sparasi cetak keluar. Besok malam itu diumumkan Widiawati menang, pagi-pagi monitor keluar. Sudah keluar. Wah, orang-orang media koran pada, wah gila gitu. Gimana caranya? itu seru itu. Iya. Seru itu kenangan. Karena itu secara hitung-hitungan waktu nggak ngejar ya? Nggak ngejar. Ya? Jadi harus ditungguin. Harian Kompas aja udah cetak duluan dong. Iya. Kalau Kompas kan kalau nggak salah jam itu 12 malam dah. jam 1 lah untuk edisi yang Jakarta. Ya, yang Jakarta. Kalau yang untuk luar Jakarta udah duluan. Karena saya pernah ikut mobil ini ya, mobil korannya itu ngeri, itu kayak nggak napak bannya. Larinya kayak setan semua ya. Itu saya pernah ikut. Iya. Alasannya ada liputan di Tegal. Padahal saya mau pulang, nggak punya duit. Gitu. Piala Citra aja bisa diakali, apalagi cuma pulang ke Tegal. Mas, sambil ngopi Mas. Oh ya, iya siap. Itu nggak kaleng-kaleng tuh. Wah iya. Asli. Soalnya gelas mantap ini. Kaleng. Nah, kita masih mau romansa soal wartawan atau mau langsung masuk lagi nih? Sekarang mungkin masuk ke Perang Dunia Kedua ya. Oke. Apa sih sebenarnya yang menarik dari Perang Dunia Kedua? Nah itu, ya kalau saya karena saya senang sejarah, jadi itu sebetulnya passion dari zaman saya SD. Mungkin bukan itu, maksudnya yang menariknya. Penyebabnya, kan konon sama ya Perang Dunia 1, Perang Dunia 2 penyebabnya sama-sama gitu loh. Oh enggak, itu berkaitan Pak. Jadi adanya Perang Dunia Pertama terjadi mengakibatkan Perang Dunia Kedua. Yang pertama kan cewek ya kalau nggak salah, yang karena dibunuh itu ya, ditembak. Yang pertama Franz Ferdinand. Itu putra mahkota Pak. Putra mahkota ya. Putra mahkota Austria-Hongaria. Dia mau menginspeksi pasukan di Serbia. Nah, di Serbia itu daerah bergolak. Nah, dia datang dengan jumawanya, dengan bahwa ini daerah milik negara gua, jadi ya semua tunduklah. Austria, Hongaria itu dulu satu negara. Kalau sekarang bisa kan Austria dan Hongaria. Nah, mereka negara ini berteman sama Jerman. Jadi udah akrab lah. Ya, karena kayak di Indonesia kerajaan sini sama sini berteman. Nah,
si Franz Ferdinand nengok sini, ternyata di dalam negara ini, di dalam negeri ini ada pergolakan lah, pengen merdeka. Iya, iya. Nah, ternyata Serbia itu punya Turki, daerah jajahan lah Turki. Jadi harus bayar pajak tiap tahun. Nah, begitu si Hongaria mau ambil negara ini, si Serbia ini, Turki ngingetin, punya gua tuh, gitu. Lo mesti bayar. Oke deh, kalau gitu kita tunggu aja. Ojo ke susu katanya. Iya. Nah, Franz Ferdinand masuk, ditembak Pak di situ, Iya. sama anak muda 19 tahun. Istrinya ditembak duluan, mati. Iya, iya, iya. Wah, marah kan, ini putra mahkota kan, gila itu kalau ditembak. Marah nih Austria Hongaria. Di Turki juga bergolak. Waktu itu kan monarki begitu kuat, kemudian rakyat tuh bergolak karena ingin ada parlemen segala lah, biasa lah gitu. Nah, karena lagi bergolak, ini kesempatan ngambil Serbia yang punya Turki, diserbu. Alasannya Perdana Menteri, putra mahkota tadi dihajar masuk. Nah, masuk, karena masuk, Serbia minta tolong Rusia. Oke. Tsar Rusia, kekaisaran masih minta tolong ke Rusia. Tsar Nicholas mungkin ya? Ya, Nicholas II. Nicholas II. Nah, Tsar itu sepupuan sama Inggris. Iya. Jadi ini istrinya Tsar Nicholas orang Jerman. ya memang. Nah, ketika dia bantuin, marah kan? Rusia kok bantu-bantu gitu. Ikut campur. Ya, ikut campur, marah, berantem nih, clash. Inggris juga ikut. Iya. Akhirnya Inggris, Perancis, Belgia karena diserang Jerman, berhadapan lah mereka. Karena kalah, dikeroyok kalah, masuk di perjanjian Versailles Prancis tuh. Karena kalah, maunya teguh sama gue, Pak, kalah nih. Gue rumah lu, halamannya gue potong. Iya. Harus bayar denda sekian tahun, lu kan kalah sekian juta mark, kalah. Tentara yang di medan perang itu ada Erwin Rommel, ada Göring. Nah, itu angkatan udara, dia penempur hebat, pilot hebat. Ini yang di medan, yang di mana di lapangan, tentara ini tidak dikasih tahu bahwa lu mau nyerah gitu loh. Jadi dia orang-orang ini merasa ditelikung orang parlemen. Iya. Dia menyatakan menyerah pada sekutu tanpa memberitahu tentara yang di lapangan. Wah. Marah kan? Iya. Tapi Teguh punya alasan. Wah, mas nggak bisa terus perang nih. Negara ini duitnya habis. Iya. Gitu, rakyat udah susah. Jadi harus stop. Harus stop. Konsekuensinya Teguh nggak boleh punya angkatan udara lagi, nggak boleh bangun kapal selam, nggak boleh punya tank. Pokoknya peralatan militer tuh dilucutin Dilucutin semua. Terus wilayah dipotong semua. Diambilin, ada yang ke Polandia, ke Ceko, dibagi ke Austria, dibagi ke Prancis, dibagi ke Belgia. Waduh, dipotong-potong. Iya. Nah, orang militer kan marah kan? Iya. Lu lihat dong akibat lu menyerah. Wong kita belum kalah, waktu itu Jerman nggak kalah, udah di tanah Belgia mereka. Iya, Jadi bukan berarti dia posisinya masuk ke dalam negeri Jerman, dia masuk ke sana. Belgia. Dulu lihat dong akibatnya, udah wah terhina banget Pak. Iya. Memang ekonomi itu hancur. Kalau inflasinya udah bukan 1-2% gitu, Ribuan. miliar. 9 digit Pak. Jadi harga roti tawar 2 miliar mark. Jadi kalau bawa pakai koper, Iya. pernah kejadian dibawa pakai koper uang untuk belanja roti, dicuri. Uangnya dikeluarin, kopernya yang lebih berharga yang diambil. Oh. Lebih mahal kopernya. Iya. Nah, ekonomi kacau. Muncullah Hitler. Ketika dia menjanjikan bahwa orang itu harus bangun dengan kekuatan diri sendiri. Sebab apa? Jerman tuh mau kredit ke luar negeri ditolak. Iya. Karena semua lagi susah. Iya. Nah, akhirnya dengan gotong royong. Dulu kalau sekarang mobil-mobil atau buatan Jerman itu kan terkenal semua hebat kuat. Dulu enggak, mereka tuh produksinya diremehin bangsa-bangsa, receh-receh juga. Cuman akhirnya ketika orang tidak punya apa-apa, gotong royong tuh. Gotong royong, ayolah. Jadi orang bikin jembatan, bendungan, uban, jalan yang pakai dicor itu.
itu dibayar orang kerja karena nggak ada yang kerja, karena nganggur semua, dibayar pakai terigu mau daripada keluarga gua kelaparan. Benar. Dibikinlah pertama jalan, bendungan, pengairan, sistem pengairan. Itu berarti dari tahun berapa tuh ketika dia mulai bangkit Hitler muncul untuk 1933. 1933 ya? Itu sampai cuma 3 tahun loh, 4 tahun. Ideologi nasionalis sosialis ya berarti Iya. Itu 4 tahun gue bisa bangun satu negara. Bayangin, dari 1933 bukan siapa-siapa, 1936 ya. dia sudah jadi tuan rumah Olimpiade. Kan hebat tuh. Iya. Pertama ada televisi, Iya. Jerman. Liputan televisi untuk olahraga. Nah, ketika Hitler mau menjanjikan kemakmuran, orang senang semua, Pak. Karena waktu mau bikin bendungan, saweran, siapa yang punya duit, taruh. Jadi benar-benar usaha dia sendiri. Ketika menjadi besar, makmur kan, seperti yang di roadmap-nya sama yang dipegang sama Pak Jokowi, bukan masalah ideologinya ya. Dia kan benerin apa? Jalan. Infrastruktur. Kedua, bendungan, irigasi. Nah, ini roadmap-nya sudah benar. Yang sekarang nih, seperti Jerman dulu. Nah, begitu udah mulai makmur, swadaya mulai ada, melimpah tuh gandum, mulai gaji orang seneng kan orang. Nah, salahnya ketika dia sudah mulai kuat, bangun militer. Bangun militer. Orang tentara yang kemarin pada kecewa seneng banget dong, ya kan? Ada niat balas dendam. Ada Göring, ada Rommel, segala seneng kan? Wah, ini ada harapan nih gitu loh. Kalau gitu kita ambil lagi wilayah-wilayah kita yang diambil. Yang dulu diambil. Nah, diseranglah itu. Wah, Polandia diajar dulu. Tapi jangan salah, bapak saya juga turunan Jerman. Oh, gitu. Jeruk manis. Bukan Jerman asli, Mas Gun. Ya gitu. Jadi sebetulnya Perang Dunia Kedua terjadi akibat Perang Dunia Pertama dan karena dendam. Jadi kalau tapi tadi kenapa Yahudi yang dibantai sama? Nah, itu ada sebetulnya antara gosip dan riwayatnya itu. Kalau ada yang gosip bahwa Hitler lagi hujan berteduh di toko Yahudi, diusir dengan kasar, diguyur, dia dendam. Tapi ada yang bilang bahwa itu tadi parlemen ketika dikuasai dan bangkir orang-orang dari Yahudi menjadikan dendam. Dan akhirnya kan ini justru yang menjadikan negara-negara Eropa kan dendam sama Jerman lagi gara-gara pembantaian ini juga kan. Iya. Akhirnya semuanya ngeroyok kan Inggris. Iya, karena semua dimusuhin, semua dilawan. Iya. Jerman tuh nyerbu Denmark, Belanda, Belgia, Luxembourg, Prancis. Dia mau ngajar Polandia Inggris. Juga dihajar pertama dulu Polandia. Jadi pertama ke timur nih. Polandia. Habis itu Ceko ketakutan duluan. Austria juga pasukannya udah siap di perbatasan. Wah, itulah orang Austria nih lahirnya. Udah welcome. Jadi dikuasai negara tanpa satu keluar peluru tuh Austria. Mulai terus ke sini ke Norwegia, Finlandia dirangkul, diserang semua. Terus ke barat dia. Ke barat itu tadi Prancis dan Belanda segala. Ketika mau ngajar Inggris, ada lautan, Pak. Selat Channel. Waktu itu September. PR itu jadinya. Tahun 1940 September itu, loh mau nyerang cuaca buruk. Nggak bisa. Banjir air. Pesawat nggak bisa terbang, Pak, ke sana. Kapal bahaya. Akhirnya Jauh ditunda kan. Nah, dasar ditunda begitu, dia ngelihat ke timur. Ngincerlah Soviet. Benar. Dihajar Soviet. Padahal 9 bulan sebelumnya udah janjian nggak akan saling serang. Itu gilanya itu. Nah, jadi kata tadi apa yang menarik karena itu berkaitan. Gitu loh. Belanda dikuasai Jerman. Ketika Jerman mulai kalah, Jepang dihajar. Kalah juga. Indonesia merdeka, Bos. Gitu loh. Jadi berhubungan. Benar, gitu loh. Kalau nggak ada ini, ada kaitannya ke kemerdekaan Indonesia nggak, Mas Gun? Ada itu tadi. Itu tadi. Nah, sebenarnya Perang Dunia Kedua antara Jerman dengan yang dikeroyok dengan sekutu itu yang akhirnya menjadi perang dingin antara Soviet dan Amerika lewat Star Wars. Ini gini, Pak. Ini gini. Jadi kalau dilihat urutannya, ketika
Rusia balik menyerang lagi, ya. mulai kuat kan, nyerang nih, surat. Baru tadi saya tulis tuh, udah berapa ratus like tuh. Itu bangsa Lituania, Ukraina, Latvia, Estonia, dihantemin semua sama Rusia, masuk kan. Mereka seneng nih negara-negara bebas kan dari Jerman. Surat Amerika sama Inggris mikir nih, ini kalau doi dibiarin terus ke barat, ngambil ke Prancis, mereka jadi komunis semua Pak. Benar. Makanya dari sini cepet-cepet nih mendarat di Normandia. Set, ketemulah. Nah, waktu mau ngerebut Berlin, masuk ke Jerman tuh, Rusia yang minta ke Eisenhower, jangan kamu masuk ke Berlin. Itu hak saya katanya. Wah nggak bisa, saya juga gitu loh. Cuman Rusia itu paling dendam karena dari 75 juta manusia korban Perang Dunia Kedua, 25 jutanya orang Rusia. Karena dibantai habis, Bos. Dibantai habis, balas dendam kan mereka. Jadi mereka harus masuk ke Berlin. Memang Berlin dikuasai sama mereka. Si Eisenhower bilang stop semua deh, kasihlah orang tua ngamuk gitu loh. Masuk mereka, masuk Berlin. Tapi karena untuk waktu perjanjian di Potsdam dibagi, jadi Jerman supaya nggak kuat lagi dibagi dua, Barat dan Timur. Ibu kota Berlin dibagi lagi, Barat dan Timur. Asik tuh. Kota dibelah. Belah dua, negara dibelah gitu kan. Negara udah dibelah, kota dibelah lagi. Gitu. Ini Perang Dunia Kedua nih dengan korban terbesar ya sepanjang sejarah ya, Pak? Iya, kalau di total sekitar 75 juta, termasuk yang dari Indonesia segala. Itu merembet kemana-mana memang. Karena memang korbannya kan juga, ya Indonesia juga dalam rangka memerdeka kan. Sebenarnya ya keseret di situ ya dapat hikmahnya. Jepang kalah. Ya kan pertama dari pembebasan di Jerman nih, Prancis merdeka, direbut lagi Belanda. Nah karena udah mulai kuat, mereka ngurusin daerah jajahannya, gitu loh. Pas Jepang menyerah, timingnya bagus Soekarno-Hatta tuh, langsung merdeka. Menyatakan merdeka belum kan. Sempet datang udah merdeka dulu. Nah itu yang orang penjajah marah Pak. Gua nggak ngakuin lu merdeka. Belum nyampe dia kan, belum nyampe ya. Delay. Iya nggak bisa. Wong waktu itu kita belum datang gitu loh. Karena kan ribut tuh. 45, 46, 47, 48, 49 tuh. Baru di KMB diakui. Oke lah, ambil deh. Emang itu daerah lo gitu. Dari di konferensi meja bundar di Belanda. Tapi jangan salah Pak, kita bayar kompensasi gede. Jadi kita udah berutang waktu itu. Gua kasihin dengan syarat nih, kayak lu mau ambil HP nih, gua ambil. Kayak digadeng gitu. Iya dibayar Pak. Itu kita bayarin 2 tahun pertama nih Pak. Selama 2 tahun. Semua pegawai Belanda yang dulu usaha di sini, Pak. Kayak jebakan pinjol ya, Cang. Kayak jebakan pinjol. Iya, itu udah triliunan. Makanya Bu Sri kan pernah bilang, dan itu betul. Ya seperti inilah. Hutang itu ya dari zaman sebelum merdeka. Kerajaan raja-raja yang harus bayar berapa ribu gantang kepada VOC itu kan. Karena ketika dia untuk kudeta kan minta dibantu sama VOC. Mau kudeta saudaranya sendiri. Akhirnya kan bayarannya ya. Iya. Utangnya sampai ribuan gantang beras. Ya makanya ada satu kerajaan terbelah jadi satu, dari 2 jadi 3 jadi 4 ya. Ya karena itu. Dan itu sifat orang kita memang begitu Pak. Harus jadi diakui itu. Utangnya ya. Sampai sekarang utangnya ya. Oh kalau hutang ya kalau dari kemerdekaan kan sudah berutang. Sudah berutang ya. Kalau sekarang saya bukan bela siapa-siapa. Kita hutang untuk usaha Pak. Benar. Bikin jalan, infrastruktur. bikin apa? Dulu kan hutang untuk BLT ngasih nyenengin orang. Aduh, jangan ngomong jangan BLT nih, ada yang kesinggung nih ya. Enggak, maksudnya gini loh. Utang untuk konsumsi itu kan biar uangnya segede gunung Himalaya kan habis gitu. Ya sekarang bikin pelabuhan, bikin macam-macam lah, jalan, terutama jalan. Dan sebetulnya jalan ada cara lagi loh, kayak Eisenhower membangun Amerika itu. Jalan itu tidak harus utang kemudian bikin tol Pak.
Iya. Kalau cara Amerika, Eisenhower kan gara-garanya gini, dia bawa pasukan dari utara ke selatan lewat jalan jelek. Dia mikir nih kalau negara gua diserang, bawa pasukan aja nggak, mobilitasnya nggak bisa tinggi, nggak bisa cepat gitu loh, itu bisa kalah gitu. Dan itu betul. Ketika satu negara bermasalah dengan infrastruktur, lu mau mindahin pasukan nggak akan bisa cepat. Makanya dia punya ide, bikin jalan, seluruhnya dibikin jalan baru. Dari mana uangnya? Subsidi BBM. Lu pakai motor, pakai mobil, harga minyak nitip 2.000 di situ umpama. Iya. Per liter umpama. Jadi setiap orang berkontribusi, makanya jalannya dipakai siapapun. Termasuk untuk percepatan ekonomi ya. Iya, kalau kita kan beda, pinjem, bikin tol. Iya. Gitu loh. Uangnya ya untuk ke sana lagi. Dan orang yang ini loh, yang nggak punya duit nggak bisa ikut nikmatin. Benar. Gitu loh. Benar. Tapi sampai sekarang tuh kutipan BBM dibebankan pada warga. Tapi cengli lah kalau orang Cina bilang gitu loh. Ya gua kemana-mana gratis dan jalannya bagus gitu loh. Benar. Jadi tinggal pilih cara yang mana gitu. Seharusnya bisa dinikmati oleh semua orang. Semua orang Ya, gitu, betul. Bukan hanya yang bermobil saja. Iya, betul. Yang nggak bermobil kan juga bisa ya. naik Iya. umum. Benar. Iya. Ya, Mas Gun, ini sambil menikmati kopi dan gorengan nih, Mbak Ki mau baca puisi nih biasa. Oh gitu. Wih, Waduh. mantap. Tapi kayaknya belum tuntas ya. Ya, nanti kita Mudah-mudahan ngobrol lagi. ada kesempatan lagi datang lagi. Oh siap. Benar. Ya itu masalah perang dunia kedua masih panjang. Panjang banget. Satu itu nih kan tadi highlight aja nih. Iya. Berarti kalau menarik kalau detail ini siapa. Rencana ini kita siapa. mau bikinin playlist khusus perang dunia kedua oleh ini Mas Gun ya kan. Ini menarik tuh. Nah, memang Itu panjang tuh nanti. di Facebook itu follower saya 21.000 lumayan. Wah, banyak banget itu. akan bertambah lagi saya yakin gitu. Karena banyak yang tertarik juga termasuk saya. Iya, juga iya. tertarik. Itu tadi saya nurunin panjang banget tuh, udah kayak novel. Masa bodoh saya. Iya Pak, panjang banget. Tapi nanti akan jadi Wong itu buku ya. 36 halaman kok, itu halaman folio wong saya yang ngetiknya itu. Yuk, kita. Oke. Mas Gun, Oke, sambil kopi ya. Siap. Disambi. Walau pemuda desa. Walau aku pemuda desa, pernah juga jatuh cinta. Tentu saja tak harus dengan gadis desa. Karena aku sekarang tinggal di kota, aku jatuh cinta pada gadis kota. Yang ternyata baru aku ketahui dia juga dari desa. Tapi lebih ternyata lagi, kota ini juga pernah jadi desa. Desa yang jatuh cinta pada kota lain. Lalu dia membenahi diri agar seperti kota itu. Walau aku pemuda desa, pernah juga jatuh cinta, pernah juga patah hati. Bukan patah hati oleh gadis desa, tapi oleh gadis kota yang dulu pernah tinggal di desa. Sama saja aku pemuda desa atau pemuda kota. Cinta sama-sama menawarkan kedukaan. Dia tak pandang bulu, engkau gagah atau pemuda yang lemah. Cinta tetap meminta darahmu, kesungguhan jiwamu. Aku pemuda desa yang juga pernah jatuh cinta. Bukan soal desa dan kotanya. Cinta tak mengenal geografi. Ketika kau punya hati, disitulah alamat cinta. Cinta paling membenci akal pikiran, seperti api tak mau bersatu dengan asap. Jika muncul akal pikiran, maka menjauhlah cinta. Sebab, jika akal pikiran datang, yang muncul hanya hitung-hitungan. Tagihan listrik, tagihan pulsa, tagihan air, dan bahkan tagihan air mata.
Aku pemuda desa yang pernah juga jatuh cinta, tapi tak pernah menggunakan akal pikiran. Karena belum ada tagihan listrik dan pulsa. Bukan karena listrik belum masuk desa. Bukan karena belum ada jaringan internet. Aku pemuda desa yang tahu kapan menggunakan hati dan pikiran. Terima kasih. Oke teman-teman, wah itulah obrolan yang menarik tentang Perang Dunia Kedua, tentang dunia hiburan. Tapi baru sekilas ya. Iya, walaupun baru sekilas. Tapi teman-teman kalau pengen mendalami Perang Dunia II atau Perang Dunia I yang ditulis Mas Gun, bisa dibaca di mana Mas Gun? Coba bisa di Facebook saya atas nama Gunawan Wibisono. Disambung ya, Gunawan Wibisono. Gunawan Wibisono. Kalau Facebook bisa. Bisa. Gunawan Wibisono. Itu jadi bisa dilihat di Facebook Gunawan Wibisono. Ya ayo ikut gabung, yang ikut udah 21 ribuan ya, sekitar. Ya. Itu jadi kalau pertemanan udah mau limit, udah jadi mau bisa follow aja. Bisa follow. Jadi setiap saya upload ya pasti langsung ada Oke. notifikasi. Terus informasi kedua, teman-teman yang hobi nulis puisi bisa kirim juga ke kafe puisi, nanti bisa nunjuk siapa yang harus bacain, nggak harus saya, bisa Bismar atau bisa Bongsor bisa atau request Kang Doni bisa request siapa yang harus bacain gitu biar nggak bosen lah, ya kan? Mantap pokoknya. Atau mau bacain sendiri juga bisa, jadi kirim datang ke sini, saya mau bacain puisi itu juga boleh. Wah, mantap. Itu lebih enak Ya lagi kan? tuh. Mantap itu. Ya. Kalau nggak datang juga boleh kirim videonya ya. Kirim videonya. Kirim videonya. Tapi kita sortir dulu ya. Ya untuk awal nggak disortir lah, yang penting mau nulis puisi, mau ini monggo lah. kita harus hargai upayanya. Ya sortir yang ini lah dari Sarah lah intinya gitu. Oke teman-teman, itu obrolan menarik tadi yang mudah-mudahan penuh gizi ya, gizi buat pikiran kita. Jangan lupa kita tetap Subscribe, like, dan komen untuk support kita supaya jalan terus kafe puisinya, benar kan? Sip. Iya. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Gunawan Wibisono. Iya. Kapan-kapan kalau kita buatin playlist khusus ya tentang Perang Dunia Kedua ya. Iya. Gitu ya. Akan cerita terus. Ya seperti juga kisah Bung Karno itu juga belum selesai. Nah, jadi nanti akan ada Iya. pembahasan khusus. Oke. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Mas. Yuk.